محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا سيد نبينا أمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن أنود به سواك عند حلول الحادث العالم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sama-sama telah kita laksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah. Dilanjutkan dengan hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan bacaan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu, war rahmatu bil muslimina amrun wajibun wa haqqun lazimun wa hiya bid du'afai wal masakina wa ahlil balaya wal masaib awla wa awjab. Wa man lam yajid fi qalbihi inda musyahadati du'afa'il muslimina wa ahlil bala'i minhum riqqatan wa rahmatan fa huwa ghalizul qalbi qad ghalabat alaihi al-qaswatu wa nuzi'at minhu ar-rahmatu wa la tunza'u ar-rahmatu illa min syakiyyin kama qala alaihi salatu wassalam. Fa in wajada ma'a dhalika ani hadzal qasi fi nafsihi takabburan wallahu a'lam. Pengarang kitab ini menjelaskan war rahmatu bil muslimina,
Rasa kasih sayang terhadap sesama muslim amrun wajibun wa haqqun lazimun, merupakan suatu urusan yang wajib, suatu sifat yang wajib ada pada diri kita. Peduli terhadap orang lain, terutama yang beragama Islam, adalah sesuatu yang wajib untuk kita miliki. Wahia bid-du'afa'i wal masakin wa ahlul balaya wal masaib aula wa aujab. Dan rasa kasih sayang terhadap orang-orang lemah, ad-du'afa, orang-orang miskin, orang yang ditimpa musibah, itu lebih wajib lagi. Kepada sesama muslim pada umumnya wajib kita berkasih sayang kepada mereka. Namun kepada orang yang lemah ekonominya, orang yang miskin, orang yang lagi kena musibah, lagi diuji oleh Allah, kita lebih wajib lagi berkasih sayang terhadap mereka. Yang lemah, yang miskin. Makanya dalam surat Al-Ma'un Allah Subhanahu wa taala menyatakan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Termasuk orang yang mendustakan agamanya, beragama tapi dianggap dusta karena tidak diaplikasikan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, adalah orang-orang yang tidak peduli terhadap anak yatim, tidak peduli terhadap orang-orang miskin. Mereka kesusahan, kita cuek aja. Mereka kebingungan, kita gak mau bantu. Gak tergerak hati kita ketika ada di sekitar kita anak-anak yang terlantar, anak-anak yatim yang terlantar sekolahnya, orang-orang miskin yang bingung untuk makannya. Mohon maaf, kalau ada orang miskin, orang lemah, duafa, anak yatim yang pindah agama karena kemiskinannya, tidak dipedulikan oleh orang-orang muslim sekitarnya, maka orang-orang muslim sekitarnya itu berusaha. Hidupnya lagi susah, lagi melarat, orang muslimnya gak mau bantu. Tiba-tiba datang orang menawarkan bantuan, menawarkan sekolah, menawarkan pekerjaan, tapi dengan syarat kalau mau dikasih uang, dibiayai sekolahnya, diberikan pekerjaannya, harus pindah agama. Kemudian orang tersebut mau pindah agamanya, gara-gara orang muslim sekitarnya tidak peduli, maka orang muslim sekitarnya itu dosa besar. Jadi jangan mencap nilai aja, apaan tuh? Pakai pindah agama cuma gara-gara miskin, pakai pindah agama cuma gara-gara kerjaan, pakai pindah agama cuma gara-gara dibiayai sekolah. Entenya yang salah, yang kayanya nggak peduli, yang punya uang nggak mau memperhatikan. Akhirnya biarin dah gua pindah agama, yang penting anak-anak bisa makan. Biarin pindah ke agama lain, yang penting anak-anak bisa sekolah, yang penting saya dapat pekerjaan. Jadi jangan menjustifikasi gitu aja. Maka kita harus pikir itu. Caranya gimana? Umat Islam itu kompak memang. Kalau zaman dulu, zaman kekhalifahan, di mana masjid berfungsi bukan cuma hanya sebagai tempat ibadah, tapi sebagai tempat pergerakan ekonomi umat. Di situ ada Baitul Mal yang dengan keuangannya bisa membantu orang-orang yang susah.
Jadi pada khalifah-khalifah dulu, ketika ingin memberikan bantuan kepada orang lain, diambil dari Baitul Mal. Baitul Mal itu roda kehidupannya ada di masjid. Jadi mohon maaf kalau ada masjid cuma difungsikan untuk sholat 5 waktu doang, sayang saya. Mohon maaf, ini masjid yang kita ada sekarang ini biayanya berapa miliar? Ingat gak? Berapa miliar? 4 miliar. Kurang lebih lah 4 miliar. Kalau uang 4 miliar yang diambil dari kaum muslimin, dibangun masjid hanya untuk sholat 5 waktu, setelah itu selesai, sayang saya. Harus bisa lebih dari itu. Maka masjid juga harus berfungsi sebagai kontrol sosial. Insya Allah ke depannya saya yakin masjid-masjid kita bisa melakukan itu. Sebagaimana yang sudah dijalankan oleh beberapa masjid di Indonesia walaupun nggak banyak. Memang harus ada kesadaran hati juga dari pengurusnya dan juga dari jemaahnya. Pengurusnya udah mau, jemaahnya nggak ngedukung, nggak bisa jalan. Jemaahnya mau, pengurusnya nggak mau, nggak bisa juga. Jadi pengurusnya harus mau, jemaahnya harus diberikan kesadaran. Jalan seiringan bisa. Kan sering kita dengar tuh share-shareannya tuh, edaran-edarannya, kiriman-kiriman, seperti misalnya tentang, saya cuma contoh doang, walaupun banyak masjid lain, masjid Jogokarian Yogyakarta itu tiap bulan saldo kasnya harus 0. Karena kalaupun lebih diberdayakan untuk umat yang ada di sekitarnya. Ini kalau kira-kira masjid kita begitu gimana? Bertahap insya Allah. Minimal kalau ada masjid, jangan sampai orang yang di sekitar masjid itu pindah agama hanya gara-gara kemiskinan yang tidak bisa kita tanggulangi. Dosa itu, termasuk pengurus masjidnya dosa. Wa man lam yajid bi qalbihi inda rusya'a. Pertama kepada orang lemah, orang miskin. Juga kepada orang-orang yang ditimpa musibah yang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu lebih empati kepadanya, perlu lebih memikirkan keadaannya. Makanya konsep hadisnya, ketika ada yang terkena musibah, meninggal dunia, ini orang meninggal di satu keluarga, pasti kan sedih, gak mikirin yang lain-lain. Maka tetangga sekitarnya nih, anjuran Nabi, bikinin masakan, bikinin makanan, terus kirimin ke orang yang lagi ada meninggal di rumahnya. Mereka gak sempat makan, mereka gak sempat untuk mikirin yang kayak gitu-gitu, karena fokus dengan musibah yang sedang dihadapi. Maka tetangga sekitar itu bikinin makan, terus bawain, hibur, ajak makan. Jangan terbalik. Kadang-kadang yang lagi kena musibah mikirin nih, ntar yang pulang nguburin pada makan apa? Jangan. Tetangga sekitarnya lah.
Dan jangan ambil dari uang situ, kalau bisa jangan ambil uang apa, ambil dari ya uang apa kira, wakas atau patungan dah. 1-2 hari, gak usah masak mereka, kirim. Atau yang sedang ditimpa musibah, penyakit misalnya, tengokin, datangin, tanya, sakitnya apa? Kenapa nggak dibawa rumah sakit? Kalau mereka nggak dibawa rumah sakit gara-gara biaya yang nggak ada, bantuin. Jangan doa doang, bantuin. Yang sakit juga bisa doa. Yang lain lah kirimin berapa duit. Apalagi kalau sekarang mah gampang ya, ada BPJS. Walaupun daftarnya sekarang berobatnya 3 hari lagi akan datang. Paling nggak ada kepedulian kita kepada mereka. Jangan cuek-cuek aja. Wa man lam yajid bi qalbihi inda musyahadati du'afa'il muslimina wa ahli bala'i minhum riqqatan wa rahmatan fa huwa qalizul qalb. Siapa orang yang ketika melihat ada orang miskin yang kesusahan, orang yang tertimpa musibah, tidak tergerak hatinya untuk membantu dan memberikan pertolongan, bahwa ghalidul qalbi, maka dia termasuk ke dalam golongan hati yang keras, hati yang membeku, membatu. Wa nuzi'at minhu rahmah, akan Allah cabut dari mereka rahmat, rasa kasih sayang. Kalau tidak peduli, maka rahmat Allah akan dihapus kepada mereka. Dan digolongkan sebagai orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati. Awas. Jadi kadang-kadang sombong itu bukan karena harta. Sombong itu bukan karena pangkat dan jabatan. Tapi sombongnya karena ada orang susah dia gak mau bantu. Minimal tenaga apa ya? Itu tangga samping rumahnya meninggal dunia, kagak mau keluar bisa. Bantu, tapi kita bisa bantu. Apalagi di Indonesia hidupnya buyuk rukun. Tetangga meninggal dunia, nongol paling enggak keluarin batu kayak pasang terpal kayak duduk kayak namanya. Ini kagak nongol-nongol bisa. Nggak ada pedulinya. Bagaimana seandainya dirinya yang kena musibah, keluarganya yang meninggal dunia, tetangganya nggak mau bantu, gimana? Keluar nggak kita ke rumah? Tuan rumah asal ada yang menolong juga senang hatinya. Jangan cuek-cuek aja jadi orang. Walaupun yang meninggal itu bukan saudara kita, bantuin. Bahkan sampai-sampai kalaupun yang meninggal itu adalah orang Nasrani, orang di luar Islam, tetap kita bantuin. Selama dia bukan lagi untuk kebaktiannya. Tetangga kita orang non-muslim meninggal dunia, bantuin, pasang terpalnya bantuin, gelang bangkunya bantuin, duduk gak apa-apa, gak dosa. Kecuali pas ritual kebaktiannya, atau misalnya kalau orang ada tuh yang pakai dinyanyiin semalaman terus kita bantuin, jangan. Bantuin acara kebaktiannya gak usah, tapi bantuin sesama manusia ketika mereka musibah, bantuin, gak apa-apa seadanya pun. Mereka bukan orang yang seagama dengan kita. Itu Islam ngajarin cakep banget gitu. Ini mah kagak. Yang meninggal seagama, ya.
agak dekat, jarak dari rumahnya cuma beberapa meter. Boro-boro takziah nengokin juga kagak, nggak boleh kayak gitu. Islam nggak ngajarin kayak gitu, enggak. Termasuk yang sombong kayak gitu. Awas hati-hati dengan sifat sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Gak bakalan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada seberat biji sawi daripada sifat kibir, sifat sombong. Kecil banget sifat sombong yang ada pada dirinya. Gak bakalan masuk surga walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, walaupun dia haji. Kalau ada sifat sombongnya, gak bakalan masuk surga. Kenapa gak bakalan masuk surga? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, al-kibriya'u ridai. Sifat sombong itu adalah punyaku, selendang aku, pakaian aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas pakai sifat sombong Allah. Kalau Allah mau sombong pantas, karena memang maha segala-galanya. Manusia sombong, apa yang mau sombongin? Kekayaannya, sekaya-kayanya orang lahir ke dunia ini telanjang. Pangkat dan jabatannya, setinggi-tinggi pangkat dan jabatannya, ada masa pensiunnya. Kalaupun meninggal dunia, nggak dibawa tuh harta kekayaannya sebanyak apapun. Pangkatnya nggak dipakai. Masuk ke dalam liang kubur juga, malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya, nggak pakai hormat dulu seandainya pun dia jenderal. Nggak ada itu kekayaan, kesombongan, kekayaan pangkat dan jabatan bikin sombong. Apa yang mau sombongin? Manusia nggak bisa sombong, lemah manusia. Jenderal aja nggak boleh sombong, apalagi Hansi. Presiden aja nggak boleh sombong, apalagi RT. Sombong itu punyanya Allah, pakaiannya Allah. Yang pantas sombong adalah Allah. Makanya iblis laknatullah alaih dikeluarkan dari surga karena sifat sombongnya. Aba wastakbaru, ketika diperintahkan hormat kepada Nabi Allah Adam, aba wastakbaru, dia enggan, dia tinggi hati, dia sombong. Ngapain sujud kepada Nabi Adam? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku kau ciptakan ya Allah dari api, Nabi Adam dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah, maka gak pantas api hormat kepada tanah, gak pantas saya hormat kepada Adam, padahal yang memerintahkan adalah Allah. Iblis keluar dari surga karena sifat sombong. Maka ada manusia yang sombong gak bakal bisa masuk surga. Yang udah di dalam surga aja keluar, masa yang di luar bisa masuk? Wa minal diqqati, lanjutannya mengarang kitab ini menjelaskan, dan di antara sifat lembut, sifat hati yang lembut adalah khusyukul qalbi, hati yang khusyuk. Wa kathratul bukai min khasyatillah, dan banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau hati yang keras, bahkan hati yang mati, ketika diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika sholat, pikirannya kemana-mana. Wujudnya lagi sholat, tapi pikirannya tidak sedang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hati-hati yang lembut ketika ibadah, ketika sholat, khusyuk dia, karena sedang berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprinsip anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah, membayangkan seakan-akan kau lihat Allah. Tapi seandainya pun kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Kita kan manusia begitu. Kadang-kadang rada silau kalau ada orang yang pangkat di atas kita. Ya mohon maaf, contoh aja dah yang gampang. Kalau di lingkungan kita lagi kerja bakti, terus lagi santai-santai gitu, tiba-tiba datang Pak Lurah, Pak Camat gitu. Itu yang lagi santai-santai, buru-buru pegang pengki, pegang sapu, apa juga dipegang, karena lagi ada yang ngontrol atasannya, pejabatnya. Maka begitulah kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bayangkan di hadapan kita ada Allah yang memperhatikan gerak-gerik kita, yang tahu apa yang tersirat di dalam hati kita. Seandainya kita nggak bisa membayangkan Allah melihat kita, yakin. Seandainya kita tidak bisa membayangkan kita melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Jangankan di tempat terang, di tempat yang gelap, di dalam goa, di keheningan malam, tersembunyi di balik batu, makhluk lain gak bakal lihat, tapi Allah maha lihat. Khusyukul qalbi, sehingga timbul rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan ibadahnya, akhlaknya, perangainya, perilakunya senantiasa baik dimanapun dia berada. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kathratul buka, banyak nangis. Nangisnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca kitab Tanbihul Muhtarin karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, di situ ada bab tentang akhlak-akhlak ulama-ulama kita. Kathratul buka, mereka dalam kehidupannya lebih banyak nangis dibandingkan tertawa. Kita temukan kisah-kisah para ulama-ulama kita yang hampir penghabisan umurnya 20 tahun sebelum meninggalnya, gak pernah terlihat tertawa, yang ada hanya air mata saja. Saking takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibadah mereka luar biasa, zikir mereka luar biasa. Bahkan ketika mereka bermau'izah, memberikan nasihat, nangisnya lebih banyak daripada nasihatnya. Memberikan peringatan, sebelum dia memberikan peringatan, nangis terlebih dahulu. Pantas Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka para ulama-ulama kita terdahulu, mau'izahnya, nasihat-nasihatnya
mengantarkan kita kepada tangisan-tangisan. Berbeda dengan kita zaman sekarang. Nasihat-nasihatnya, ceramah-ceramahnya banyak mengantarkan kepada tertawa. Saya hampir jarang sekali mendengar penceramah-penceramah yang pandai membuat nangis jemaah. Jarang. Bukan ada, cuma jarang. Tapi kalau penceramah mubalik yang mengajak jemaahnya tertawa banyak. Ya bukan suatu kekurangan, bagus mereka bisa seperti itu. Tapi perlu juga kiranya kita mengundang penceramah, mendatangkan mubalik yang mengajak kita menangis, mengingat dosa kita. Menangis, mengkhawatirkan keadaan kita nanti di negeri akhirat, apakah masuk surga ataupun neraka. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wasallam.